Hati kau dan Bapa satu, dunia lihat kau dalam kami. Jadikan kami sehati semikir, biar kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Baik, saya mengajak kita semua untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih di dalam tema memuliakan Tuhan melalui keluarga atau keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini untuk kita semua, supaya kita bisa memperhatikannya, kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari ke hari. Nah, sebelumnya saya mau bilang begini, kerukunan itu adalah sesuatu yang penting. Yang setuju katakan amin. Tapi kerukunan itu harus mulai pertama-tama dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, baru kemudian kita bisa membangun kerukunan dalam komunitas kita. Entah itu di tempat kerja saudara atau di komunitas anak-anak Tuhan seperti gereja lokal. Ada orang bilang begini, kalau mau merubah bangsa, rubah dulu diri kita, rubah dulu keluarga kita. Mau menyatukan bangsa, satukan dulu keluargamu, komunitas di mana engkau berada, baru engkau bisa mampu untuk menyatukan bangsa. Para pemimpin yang punya keinginan untuk mau mempersatukan bangsa, itu biasanya orang akan soroti mulai dari keluarganya. Dia mampu tidak memimpin keluarganya, mampu tidak menyatukan, merukunkan, menjaga keharmonisan di dalam keluarganya. Kalau itu dia mampu lakukan, maka dia sudah punya modal dasar untuk bisa membangun dalam komunitas yang lebih besar dan lebih luas. Nah, saudara sekalian, itu yang pertama. Lalu di dalam ayat bacaan kita yang kita baca malam hari ini diungkap di sini bahwa alangkah baiknya dan alangkah indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, hal pertama dari ayat bacaan ini yang penting untuk saudara dan saya renungkan itu adalah bahwa rukun itu baik dan indah. Orang
Yang sehat pikirannya pasti dia mau yang baik dan mau yang indah. Ya. Tapi kalau orang yang kacau pikirannya atau tidak sehat pikirannya atau jiwanya bermasalah, pasti dia tidak suka dengan hal yang baik dan hal yang indah. Nah, anak-anak Tuhan seyogianya memilih hal yang baik, hal yang indah. Dan salah satu hal baik dan hal indah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita adalah hidup rukun. Yang kedua, saudara sekalian, kalau mau tahu tentang seseorang itu mampu hidup rukun dengan orang lain atau tidak, lihat waktu dia ada di dalam sebuah komunitas. Kira-kira dia bisa berkomunikasi baik tidak? Dia bisa mendengarkan orang lain tidak? Kira-kira dia bisa mengelola konflik yang ditimbulkan oleh orang lain terhadap dirinya atau tidak? Kira-kira dalam keragaman itu dia mampu tidak untuk bisa memanage, menempatkan diri, mengelola perbedaan dan keragaman itu dengan baik atau tidak? Karena itu Alkitab bilang apa? Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kamu diam bersama-sama dengan rukun. Apa artinya? Artinya saudara dan saya mampu hidup rukun atau tidak, itu akan terlihat dari ketika saudara memutuskan untuk diam bersama atau berada di tengah-tengah yang lain. Rukun itu adalah kalau kita diam bersama di tengah-tengah berbagai perbedaan, Anda mampu menerima yang lain mampu menerima Anda, bisa hidup berdampingan, saling berbagi tanpa saling mencurigai dan menyakiti yang lain. Kemampuan hidup rukun akan terlihat dari situ. Amin, saudara. Ya, karena itu kita harus terus membangun yang namanya gaya hidup komunitas. Karena di dalam hidup komunitas itulah maka hidup rukun itu akan teruji, akan matang di situ. Ya, karena kita ketemu banyak orang, ketemu orang yang berbeda-beda karakternya. Kemudian yang ketiga, akibat dari tidak rukun itu, yang pertama saudara dan saya sulit untuk kompak. Kalau kita tidak rukun, karena lawan dari rukun itu adalah kacau. Kacau atau tidak akur. Kalau sudah tidak akur begitu, saudara, kita tidak bisa kompak. Kedua, kita tidak bisa saling mendukung. Ketiga, kita tidak bisa kerjasama. Dan akibat dari itu, saudara dan saya tidak akan kuat. Kerja sendiri-sendiri tidak kuat. Atau satu komunitas yang tidak bisa rukun itu tidak bisa kuat. Lalu kalau sudah tidak bisa kuat, saudara dan saya tidak bisa mencapai hasil yang maksimal di dalam rencana dan usaha kita. Lebih dari itu, ketidakrukunan itu melahirkan perpecahan. Karena itu Alkitab memerintahkan kita untuk sehati, sepikir, sejiwa. Karena sebetulnya itu adalah syarat untuk saudara dan saya bisa hidup rukun, kerjasama, dan bisa menghasilkan karya-karya besar. Kemudian yang keempat, saya cepat saja. Yang keempat, berkat dari kerukunan adalah ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau tidak rukun dalam keluarga, tidak rukun dalam komunitas atau dalam gereja lokal, saudara dan saya bukan sasaran Allah memerintahkan berkat. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk malam hari ini pahami betapa pentingnya hidup rukun itu. Dan hidup rukun itu keputusan saudara dan saya mulai sekarang dan dari diri kita, dari keluarga kita, baru kemudian kita bangun dalam komunitas yang lebih luas.
Yang setuju katakan amin. Karena tanpa hidup rukun, sekali lagi, tidak ada yang bisa kita hasilkan. Hanya perpecahan yang justru muncul. Dan yang lebih lagi, Tuhan tidak pernah mengirim berkat-Nya ke atas seseorang, satu kelompok, komunitas, gereja, atau suatu bangsa yang hidupnya tidak rukun. Yang Allah cari adalah orang, komunitas, gereja, bangsa yang rukun. Bangunlah hidup yang rukun mulai sekarang dan siap untuk alami berkat kehidupan yang dikirim Tuhan buat saudara selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Berurapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Berurapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang